Tahun-tahun berlalu. Startup tumbuh bersama yang didirikan Arga kini bukan hanya bisnis, tapi sebuah gerakan sosial. Ratusan petani kecil kini bisa menjual hasil panennya dengan harga layak tanpa dipermainkan tengkulak. Hidup mereka mulai berubah, dan semua dimulai dari mimpi satu anak desa yang dulu hanya punya satu buku dan sepatu robek. Tapi Arga belum puas. Keberhasilan pribadi bukanlah akhir. Kalau aku dulu butuh satu orang saja yang percaya padaku, sekarang giliranku jadi orang itu untuk orang lain. Arga membangun sebuah sekolah alternatif di desanya. Bukan gedung megah, tapi bersih, ramah, dan penuh buku. Ia beri nama Sekolah Langit Ibu, sebagai penghormatan untuk ibunya yang dulu tak sempat melihatnya sukses. Sekolah ini terbuka untuk anak-anak yatim, anak petani, tukang becak, penjual gorengan, siapapun yang ingin belajar tanpa harus membayar. Buku-buku disumbangkan. Guru-guru dilatih dari mahasiswa muda yang punya semangat mengabdi. Suatu hari, seorang anak perempuan bernama Salsa, anak penjual kerupuk keliling, berdiri gemetar di depan kelas, membaca puisi karangannya sendiri. Langit tak pernah bertanya siapa aku, tapi memberiku cahaya kalau aku berani melihat. Dan dari Pak Arga aku belajar, kalau bintang itu juga bisa lahir dari tanah. Air mata Arga jatuh. Ia teringat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu menggenggam buku usang di kamar bocor. Suatu sore, seorang lelaki tua datang ke kantor tumbuh bersama. Rambutnya putih, bajunya lusuh. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Jamari, guru sekolah dasar Arga dulu. Saya cuma mau bilang, dulu saya tahu kamu berbeda, tapi saya nggak sangka kamu sejauh ini. Arga berdiri, memeluknya erat. Pak, kalau bukan karena Bapak yang pertama kali bilang saya punya harapan, mungkin saya nggak pernah berani bermimpi. Tak selamanya tenang. Pandemi melanda. Penjualan anjlok. Banyak petani kembali kesulitan. Tim Arga sempat putus asa. Tapi Arga mengumpulkan mereka dan berkata, "Waktu aku masih bersihkan toilet dan cuma makan sekali sehari, aku belajar satu hal. Kita nggak boleh berhenti jalan. Meski jalannya gelap, kita tetap nyalakan lilin sekecil apapun." Arga dan timnya membangun sistem distribusi baru, bahkan menggratiskan pengiriman untuk petani kecil. Mereka tidak hanya bertahan, mereka tumbuh lebih kuat. Beberapa tahun kemudian, Arga diundang untuk menerima penghargaan nasional di ibu kota. Di podium mewah, di antara pejabat dan tokoh besar, ia berdiri dan hanya mengatakan satu kalimat. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak desa yang dulu lapar, tapi tidak pernah berhenti percaya bahwa pelangi itu nyata." Dan saat ia turun dari panggung, ia tidak pulang ke hotel mewah. Ia pulang ke desa.
Ia duduk di kursi kayu depan sekolah kecilnya, menatap anak-anak bermain, tertawa, berlari di bawah langit senja. Arga kini tidak lagi hanya dikenang karena kesuksesan bisnisnya, tapi karena nyala harapan yang ia wariskan. Anak-anak di desa tidak lagi takut bermimpi. Para petani tidak lagi merasa kecil. Dan di setiap jendela rumah terpampang foto Arga muda dengan tulisan, "Jangan pernah malu jadi orang kecil. Malulah kalau kamu menyerah sebelum mencoba." Hidup adalah perjalanan dari luka ke cahaya, dari hujan ke pelangi, dan kisah Arga membuktikan bahwa siapapun, dari manapun, bisa menang melawan nasib asal tidak berhenti berjalan.